Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Titi Alawiyah, Fadilatuz Zahro, dan Destia Anugrah Putri. Di sini kami akan menyampaikan diskusi kami tentang lingkungan pendidikan. A. Lingkungan pendidikan. Lingkungan dalam pengertian secara umum berarti situasi di sekitar kita. Dalam kalangan pendidikan, arti lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. B. Lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam adalah salah satu sistem yang memungkinkan proses kependidikan Islam berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuannya adalah institusi atau kelembagaan pendidikan Islam. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Menurut Abu Dinata, lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Meskipun tidak disinggung secara langsung di dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Quran juga menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai tempat sesuatu. Seperti dalam menggambarkan tentang tempat tinggal manusia pada umumnya. Dikenal istilah Al-Qaryah yang diulang dalam Al-Quran sebanyak 52 kali yang dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya. Sebagian ada yang dihubungkan dengan penduduknya yang berbuat durhaka lalu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 4 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Yang artinya, berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Menurut tafsir Wajiz, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, seperti negeri kaum nabi-nabi terdahulu. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari ketika mereka tengah terlelap dalam tidur, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut yang melakukan homoseks. Negeri mereka dijungkir balikan dan dihujani dengan batu. Atau siksaan itu datang pada saat mereka beristirahat pada siang hari, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib yang sering melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Mereka disiksa dengan suara yang menggelegar. Azab Allah bisa datang kapan saja, secara tak terduga, bahkan ketika waktu istirahat sekalipun. Kata Qaryah diartikan sebagai negeri. Negeri juga bisa diartikan sebagai lingkungan. Dalam ayat tersebut, Allah memusnahkan beberapa negeri karena penduduknya berbuat durhaka. Artinya, lingkungan mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, Allah binasakan mereka. Sebagian dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik, sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
Menurut tafsir Tahlili, ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu, mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam. Hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal mereka sebelumnya adalah umat yang berpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran agama dan berkat ketabahan dan keulitan mereka menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. C. Tripusat Pendidikan. Lembaga pendidikan diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didik seperti keluarga, sekolah atau madrasah, serta lingkungan tempat tinggal. Ki Hajar Dewantara dalam buku karangan Abu Ahmadi dan kawan-kawan mengemukakan sistem tricendra. Di dalam hidup anak-anak setidaknya terdapat 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda. Ketiga pusat itu dikenal dengan istilah Tripusat Pendidikan, yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Pendidikan keluarga. Keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, baik perkembangan motorik, perkembangan kinestetik, maupun perkembangan lainnya. Keluarga adalah lingkungan pertama dan mempunyai peranan penting dan pengaruh besar dalam pendidikan anak, karena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, keluarga juga berpengaruh dalam membentuk akidah, mental, spiritual, dan kepribadian serta pola pikir anak. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi." Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa kiat atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang ibu. 1. Sejak masih dalam kandungan, seorang ibu diharuskan banyak berdoa dan tadarus Al-Quran serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 2. Saat janin lahir, kedua orang tua yaitu ayahnya hendaknya mengadzankan dan mengiqomahkan di kedua telinga anaknya yang diikuti dengan pemberian nama yang baik. 3. Memberikan makanan-makanan yang halal dan bergizi atau halalan thayyibah, karena makanan akan sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan psikis seorang manusia. 4. Mengajarkan akidah yang benar, karena jika akidah seseorang baik dan kuat, maka segi-segi yang lain pun akan ikut baik. 5. Tauladan dan kontinuitas dalam ibadah dan akhlak. Keteladanan merupakan faktor penting dalam sebuah pendidikan. Baik atau buruknya akhlak seorang anak sangat tergantung dari keteladanan yang diberikan oleh orang tua. 2. Pendidikan sekolah. Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang juga menentukan membentuk kepribadian anak didik yang islami. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Disebut sekolah bila mana
Dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu. Berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. 3. Pendidikan di masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Tetapi masyarakat tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. D. Lingkungan yang kondusif dan tidak kondusif. Lingkungan yang kondusif antara lain dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. 1. Memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. 2. Memberikan pembelajaran remedial bagi para siswa yang kurang berprestasi atau berprestasi rendah. 3. Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh siswa yang optimal. 4. Menciptakan kerjasama saling menghargai baik antara siswa maupun antara siswa dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. 5. Melibatkan siswa dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. 6. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara siswa dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Teori Bronfenbrenner. Teori Bronfenbrenner atau ekologi perkembangan adalah hubungan timbal balik antara anak dan sesamanya, serta lingkungan tempat tinggalnya. Teori ini bertujuan untuk memahami interaksi yang dinamis dan kompleks antara individu dengan berbagai aspek lingkungannya. Implikasi teori ekologi dalam pendidikan karakter dapat dikaji dari sistem yang melingkupi kehidupan individu. Masing-masing sistem mempunyai subsistem yang memberikan kontribusi terbentuknya karakter anak. Subsistem tersebut adalah keluarga, teman sebaya, budaya lingkungan sekolah, dan budaya lingkungan masyarakat. 1. Subsistem keluarga. Ada 8 fungsi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. 1. Fungsi agama, 2. Fungsi sosial budaya, 3. Fungsi cinta kasih, 4. Fungsi perlindungan, 5. Fungsi reproduksi, 6. Fungsi pendidikan, 7. Fungsi ekonomi, 8. Fungsi lingkungan. 2. Subsistem teman sebaya. Peran teman sebaya melalui interaksi sosial tidak bisa diabaikan begitu saja, karena pada masa kanak-kanak akan lebih mengikuti standar dan norma teman sebaya daripada norma di rumah maupun di sekolah. Teman sebaya memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak, khususnya remaja, baik secara emosional maupun secara sosial. Teori ekologi perkembangan menganggap bahwa karakteristik teman sebaya akan berpengaruh pada karakter anak. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh teman sebaya. Misalnya, teman sebaya yang selalu memberikan dukungan sosial akan berpengaruh terhadap rasa percaya diri remaja. Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain merupakan pengaruh yang penting bagi rasa percaya diri remaja. 3. Subsistem budaya sekolah. Menurut Colgan, sekolah adalah tempat yang sangat strategis untuk pendidikan karakter, karena semua siswa dari berbagai lapisan masyarakat akan mengenyam pendidikan di sekolah. Selain itu, sebagian besar waktu siswa saat ini banyak dihabiskan di sekolah, sehingga sekolah berperan aktif terhadap pembentukan karakter siswa. 4. Subsistem budaya lingkungan. Subsistem budaya lingkungan bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan karakter. Kelompok individu yang beragam akan mempengaruhi tumbuh kembang karakter anak yang ada dalam lingkungan masyarakat. Idealnya, pendidikan karakter dilaksanakan dengan berbasis budaya lokal di mana anak tinggal. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan dan kebudayaan saling berhubungan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.